آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ثم إلى حضرة شيخنا وسندنا وعمدتنا دنيا وأخرى وأزواجه وذريته ومقدمه وأصحابه أحبابنا الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين الذين بلغونا دين الإسلام خصوصا إلى روحه سنن بل من نصولهم وقرؤهم وخصوصا إلى روحه وإلى روحه من نصولهم وقرؤهم وخصوصا سنن هذا الكتاب إلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من شرق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولهذه النية على ما نوصل صالح شغل الله لنا يا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة أفتح لنا بها أبواب الرضا التيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير والصلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan pelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Senin malam Selasa mengikuti kembali kelanjutan pengajian kitab Tambiul Ghafilin. Juga malam hari ini kita kembali bisa makmurkan Serabi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Dan perlu diketahui juga kajian pada malam hari ini juga ikut dirilis secara langsung oleh Radio Syiar Masjid Agung Sunan Ampel Radio Ampel Denta di gelombang 90,5 FM. Bagi siapa saja yang tidak bisa hadir secara langsung juga bisa mengikuti lewat siaran Ampel Denta. Mudah-mudahan melalui kumpulan pengajian pada malam hari ini, malam ini juga diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin juga. Semoga Allah memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barakah, diberikan rezeki yang halal dan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah,
berikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, berikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajati bid daraini amin. Kang baris. Bismillahirrahmanirrahim. Fabayana mongko nuli jelasaken sapa Allah. Fabayin mongko kula aturi jelasaken panjenengan Gusti li maring ingsun ma ing barang kana kang ana apa ma min amri hadil asyai, saking perkarane ikilah pira-pira suwiji-wiji lewat kejadian-kejadian yang telah dijalani. Ini saya ulangi lagi, kita nomor ini masih pada bab tentang larangan melakukan ghibah dan ancaman-ancaman Allah bagi yang melakukan ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain di mana orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Itu larangan keras, sampai Al-Quran menggambarkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sesama manusia yang sudah menjadi bangkai. Mangan dagingnya menungso urip mawon gak oleh apa meneh mangan wis napa dadi batang iki nemen dilarang. Pun terkait masalah itu ada seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah lewat mimpi. Di dalam wahyu itu nabi ini dipesan agar ketika menjalani perjalanan esok hari, apa yang ia temui pertama kali harus ia makan, dan yang ia temui kedua kali harus ia sembunyikan, dan yang ia temui ketiga kali harus ia terima, dan yang ia temui keempat kalinya dia tidak boleh memutuskan harapan dia, dan kelima kali apa yang ia temui dia harus lari secepatnya meninggalkan itu. Kemudian setelah wahyu ini selesai, beliau terbangun di pagi hari memulai perjalanan sesuai dengan wahyu. Yang pertama harus dimakan, yang kedua harus disembunyikan, yang ketiga harus diterima, yang keempat harus tidak boleh memutuskan harapannya, dan yang kelima harus lari secepatnya meninggalkannya. Pertama perjalanan, beliau mendapati sebuah gunung yang besar, yang hitam. Lah si Nabi ini bingung. Waduh, ini dikongkon mangan, ini disuruh makan, gunungnya sangat besar, gimana caranya makan? Namun beliau punya keyakinan yang kuat
apa yang diperintah oleh Allah, pasti itu mampu untuk dijalani. Akhirnya dia menghampiri gunung tersebut. Dihampiri, didatangi, semakin dekat, gunung itu semakin mengecil. Sampai sekecil makanan yang cukup dimasukkan di mulut. Tiba-tiba bener ya. Akhirnya apa yang ia turun pertama harus dimakan. Dia dimakan. Ketika dimakan rasanya makanan ini sangat manis, lebih manis daripada madu. Kemudian beliau melakukan perjalanan yang kedua, sebelum melanjutkan perjalanan menemui apa yang dia temui kedua. Apa itu? Dia melihat satu mangkok yang terbuat dari emas. Ini yang dia temui yang kedua kali. Di dalam wahyu itu diperintah untuk menyembunyikan. Kemudian dia membuat lubang di tanah, mangkok yang terbuat dari emas ini ditanam. Setelah ditanam, ditutup, ia tinggalkan. Setelah ia tinggalkan, ia menoleh ke belakang, mangkok ini keluar lagi. Ia kembali lagi, ditanam lagi. Kemudian ia berangkat lagi, dilihat keluar lagi. Dia kembali ditanam sampai 3 kan. Setelah 3 kali itu, dia mempunyai keputusan, ini sudah saya lakukan perintah yang ketiga. Saya sudah 3 kali, tapi mangkok ini tetap tidak mau saya lanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan yang ditemui yang ketiga kali itu adalah ada seekor burung kecil, namanya emprit, bersama burung alap-alap, burung elang. Burung kecil ini lari ke Nabi ini, minta pertolongan. Ya Nabi Allah, tolong, saya masih ingin hidup. Saya dikejar-kejar oleh burung beliau ingat mimpi yang ketiga, apa yang datang kepadanya harus ia terima burung itu, ia masukkan ke dalam kantung bajunya. Si elang yang mengejar juga mendatangi Nabi. Dia meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, jangan engkau menghalangi keinginan saya, sudah mengejar dia capek-capek nih. Saya seharian belum makan, baru dapat mangsa. Engkau apa? Engkau sembunyi, tolong berikan dia kepada saya. Nabinya bingung ini. Gimana ini? Tadi yang ketiga suruh menerima, tapi yang keempat, siapapun yang meminta kepada dia, jangan memutuskan harapan, usahakan untuk memberinya. Akhirnya dia punya inisiatif, mengambil sebuah pisau, memotong sedikit dari daging di pahanya. Paket pupune diketok dewi, dikekno tenggene alap, diberikan kepada burung elang. Setelah itu burung elang mengambil makanan itu, kemudian dia sukses ya. Ini ditukel kemudian diterbang. Di dalam perjalanan berikutnya dia melanjutkan apa yang ia temui kelima kalinya, ia harus lari secepat-cepatnya meninggalkan. Di dalam perjalanan itu dia bertemu sebuah bangkai yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Baunya bau asin. Wes bangkai ini bau asin iki luwe. Ini perintahnya harus lari meninggalkannya. Selesai di malam hari ketika matahari terbenam, selesai sholat, beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, fabayin. Ya Rabb, inni qad fa'altu ma amartani. Gusti, ya Rabb, sesungguhnya saya telah
menjalankan apa yang engkau perintahkan. Yang pertama saya makan, yang kedua saya tanam, yang ketiga saya ambil, saya terima, yang keempat saya berikan paha saya, yang kelima saya lari meninggalkan bangkai. Fabayin sekarang ya Rob, kula aturin jelasno panjenengan. Jenengan jelasaken, tolong jelaskan pada saya tentang perkara-perkara itu tadi. Baro'a kemudian diterangno, tapi lewat mimpi. Ya, kok tak terangno turu di sini. Ya. Oke. Nah, setelah Nabi ini tertidur di dalam mimpi, dia diberikan penjelasan oleh Allah. Baro'a mongko ningali sapa Nabi di mana ing dalem turune Nabi, ningali anau ing stune Nabi iku kila den dawaken lahu maring Nabi apa sing den dawono amal awalu dawo amal awal mimpi turu diberikan tidur ya, diberikan mimpi. Di dalam mimpi itu dia dikasih tahu oleh Allah amal awalu anapun utawi kang awal alladzi ya awal akal tahu kang mangan sira hu ing alladzi iku fawa mongko utawi alladzi iku al ghadabu morang muring yakunu kang ana apa ghadab fil awali ing dalam kawitane iku kal jabali kaya dene gunung wa utawi ghadab fi akhiri ing dalam akhire ghadab ida sabara tatkalane gelem nyabari sapa wong wa kadzama lan gelem ngempet sapa wong ghaidau ing morang muringe wong iku akhla luwe manis minal asali ketimbang madu. Wis dijelaskan sama Allah. Adapun yang pertama yang kamu makan berupa gunung itu adalah sifat emosi marah. Marah itu sulit, memang berat, terlihat besar, sulit untuk dilewati ketika kita emosi. Namun ketika kita mampu mengendalikan emosi, menahan emosi, maka akhirnya kita akan bahagia, kita akan merasakan kenikmatan seperti halnya makanan yang lebih nikmat, lebih manis daripada niku hasilnya menahan emosi lo memang berat. Jadi orang hebat, orang kuat itu bukan dalam urusan pukulan. Ini yang dikatakan Nabi, innamas syadidu laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsah indal ghadab. Oh Muslim. Jadi yang dinamakan orang hebat, orang kuat itu bukan dalam hal pukulan. Sekali pukul langsung geblak, tidak. Tapi orang kuat itu adalah man yamliku nafsah indal ghadab. Ketika dia emosi, dia mampu mengendalikan diempet, boten diculno, tidak diumbar, tidak diturut, abot, tapi hasilnya nanti nopo happy, endingnya nopo hasilnya nanti enak. Mana ya? Makanya orang yang bisa menahan emosi itu orang yang dijanjikan Allah akan menjadi penduduk surga. Jadi salah satu sifat ahli surga itu wal kadhiminal ghaidha. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 133, 134
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalian bersegeralah melakukan amal yang bisa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga ampunan dan surga itu disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna bis-sarra' wad-dharra. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, senang, atau keadaan sempit, susah. Jadi dermawan. Orang ahli surga itu dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa menahan emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas, mempunyai hati yang lapang, pemaaf, selalu memaafkan setiap kesalahan orang, tidak pendendam. Lho niku wong ahli kok ngamukan ya gak oleh swarga niku. Mangkelan, dendaman, bukan ahli surga. Medit tuh gak pantes swarga. Swarga digawe kanggo wong takwa, wong loman. Surga itu dibuat untuk orang yang bisa menahan emosi. Nahan emosi niku mati nopo? Mati abang. Ngerti mati abang? Nahan emosi itu kan merah nggih. Merah wong marah niku nggih. Orang marah itu kan naik darah. Darah enak sampai abang ya. Diempet. Kenapa sih kita tidak boleh merefleksikan marah? Karena ketika marah itu pertanda setan telah menguasai kita. Ketika kita marah, akal sehat kita itu berkurang. Makanya kalau kita ikuti, kita turuti, yang ada adalah penyesalan. Karena itu di luar akal sehat, pasti tidak benar. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ausini ya Rasulullah bima bima antafi'u bihi faqallilli. Ya Rasul, tolong berikan pesan untuk saya yang apabila aku akan melakukannya aku bisa mengambil manfaat, tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja. Faqallil, titik. Pesannya singkat, la taghdab falakal jannah. Ya tak pesen, ojo ngamuan, ojo morang, karrer salah samarut. Nabi mengulang 3 kali, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, jangan emosian, jangan temperamen. Falakal jannah, surga ada di tangan enggak? Gampang nggih? Surga gak oleh ngamukan. Ngamukan itu kaya dene gunung gede, memang berat. Tapi ketika kita mampu berhasil menahannya, dia akan mengecil. Kita tahan, dia akan kecil. Kemudian kamu akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, lebih manis daripada madu. Niki mimpi yang pertama, jangan jadi pemarah. Yang kedua, wasani utawi kang nomor loro, iku fawa mangkok taisani. Apa itu tadi? Mangkok yang terbuat dari emas yang ditanam. Ikuman utawi sapane wong iku amilah, lamun ngamal sapa man hasanatan ing kebagusan, fa in kata mau mongko lamun nyengitno sapa man ing amal kang bagus, fa innahu mongko sak temene amal kang bagus iku ya taru tetep nampak apa amal kang bagus. Dadi sing dimaksud
mangkok yang terbuat dari emas itu adalah amal kebaikan. Amal kebaikan itu jangan kamu pamer-pamerkan, jangan kamu tampak-tampakkan, sembunyikan. Apapun kebaikan, meskipun disembunyikan, dia pasti akan tampak sendiri. Tidak perlu diumum-umum, no. Nek sampean iklan-iklan, no, kayak sampean share, sampean posting, bahaya. Bahayanya itu terkena ria. Terkadang diiringi nah itu akan menghapuskan pahala amal kebaikan. Banyak amal kebaikan, meskipun tidak kamu tampakkan, dia akan tampak sendiri. Seperti dalam mimpi itu, emas itu meskipun ditanam dia akan keluar. Jadi di sini pesan yang kedua adalah lakukan amal kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik daripada terang-terang, karena lebih aman dari riya, lebih aman dari sifat ujub ya. Beda dengan orang yang punya ilmu. Sampai ini orang awam, cok niru-niru nopo Pak Yai, cok niru. Wis biarin, yang penting sampean berhati-hatilah di dalam amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu rawan disusupi nafsu, untuk kesombongan, untuk unjuk kebolehan, untuk menunjukkan, mencari ridho orang lain, ini lewat amal kebaikan. Wasalisu utai kang nomor 3 iku iktamanaka kang mercoyoaken sapa man iku man wong iktamanaka kang mercoyono sapa man ka ing sira bi amanatin kelawan siji amanat fala takhunhu mongko aja ngiyanati sira hu ing man. Adapun mimpi yang ketiga, apa yang datang kepadamu terimalah. Terima. Itu yang dimaksud adalah siapa yang memberikan kepercayaan kepada kamu, amanat kepada kamu, itu yang lebih baik diterima selama kita mampu menjaga tapi boleh enggak saya menolak amanah? Boleh. Kalau kamu merasa tidak mampu, tapi sangat dianjurkan menerima amanat yang kamu yang dibuat itu pahalanya besar, tapi ya abot. Sebab kebanyakan orang itu berkhianat terhadap amanah. Tapi ketika kamu mampu menjaga amanah, wah, kamu menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang jadi ketika orang memberikan amanat kepada kamu, terimalah. Tapi jangan sampai berkhianat. Al-khianatu tajlibul faqra wal amanatu tajlibur rizqa. Orang yang mengkhianati kepercayaan itu bisa mendorong seseorang pada kefakiran. Orang yang bisa menjaga amanat masih sekelas RT, diamanati duit iuran, diamanati nopo jabat, lho mboten tiga seneng-seneng dibalik nak tiga sesuai karo nopo. Loh, orang yang seperti itu gak tambah melarat, iku narik rezeki ini dawuh Nabi radhiyallahu. Jadi khianat itu bisa mendorong seseorang pada kefakiran, amanah bisa mendorong seseorang mendapatkan, membuka jalan rizki. Bahkan ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ja'far Shadiq, niki keras hadisnya. Laisa minna man akhlafa bil amanah. Bukan termasuk umat saya, kata Nabi, orang yang mengkhianati jadi gak usah dari PKI ya. Oke, Anda diberikan amanat sampai terima, tapi ternyata Anda opomene disumpah ambek Quran didekek ndukur ndas lho nggih. Ya waduh.
Orang seperti ini dajjal. Gak duwe izin sudah pun. Padahal orang dokumen ini. Anda jangan, jangan menjadi orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat kata Nabi dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah. Tidak ada keimanan sama sekali. Ini sing maknanya keras. Tidak ada keimanan sama sekali bagi orang yang tidak amanah di dalam diberikan kepercayaan. Jadi orang yang mengkhianati amanat itu tidak ada keimanan sama sekali. Tapi satu ulama memaknai imannya tidak sempurna. Waladina liman ahdalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga janji. Ini penting loro ini. Amanah dengan janji. Kalau Anda menerima amanah, sampaikan amanah kepada yang berat. Kalau Anda berjanji, usahakan menepati janji. Jadi kunci ini Islam niku janji ditepati. Kunci ini iman amanah niku disampaikan pada yang berat. Niku firman Allah larangan khianat. Ini surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati apa-apa yang diamanahkan kepada kalian wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu kalau itu tidak benar. Ini ancaman berat bagi Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Amanah Allah, Anda diberikan istri, Anda diberikan anak, itu amanah. Bimbing mereka, tuntun mereka. Jangan sampai terbakar api neraka. Anda diberikan amanah jabatan kaya, ojo medit, jabatan ojo culas. Jadilah pemimpin yang adil. Orang kaya, jadilah orang yang derma. Anda diberikan amanah jabatan oleh Allah, diberikan kekayaan oleh, malah hartanya dipakai untuk menghancurkan bangsa dan negara. Ini aduh gimana orangnya. Amar Rabi'u anapun tekan kaping papat iku faida sa'alaka mongko tatkalane njaluk ka ing sira sapa insanun menungso hajatan ing siji hajat fajtahid mongko nemen-nemen ana sira fi qadaiya ing dalem nekani hajat wa ing kuntalan senajan ana sira iku muhtajan wong kang butuh ilahi maring hajat. Yang keempat jangan siapapun yang meminta kepada kamu jangan memutuskan harapannya. Maksudnya berusahalah untuk memberikan siapapun yang meminta kepada kamu, walaupun kamu membutuhkan. Jangan menyuruh orang kembali dengan tangan hampah. Ini usahakan sapa wae sing teko nang sampean njaluk sesuatu, pokok boten barang sing haram, usahakan memberi walaupun kamu itu membutuhkan. Yang kelima, wal khamisu kang kaping 5 iqal ghibatu rasan-rasan napa niku? Apa yang kamu temui yang kelima kali, segera lari. Itu yang dimaksud apa? Yaitu pergunjingan, perghibah. Ketika kamu mendapati kumpulan-kumpulan di situ membicarakan keburukan orang lain, larilah kamu, tinggalkan tempat tersebut. Ya, itu kepethuk batang lho, makane batang. Jadi wong rasane padha karo mangan napa? Batang. Lah batang kok ndek basit nyingkri ya. Kalau kamu tetap di situ, kamu harus mencegah mereka dari perbuatanmu. Kalau tidak sanggup, kamu tinggalkan. Selamat kamu dari termasuk golongan mereka. Karena li'annal mustami' syarikul qail. Wong sing ngrungokno niku dosae padha karo wong sing padha kuwi.
Gak ngomong tapi ngerungokno mantuk-mantuk bisa. Ambek merem. Mantuk-mantuk gak ketara kantuke mulia. Pahrok mongko mlayu sira. Innal ladina saking ngomong akeh yak tabuna kang padha ngrasani sapa alladzina annasa ing menungso wallahu a'lam is sababun namimah wallahu a'lam is Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mus balik maqsidana nama madho ya wasi'anka ya nabi salam ya rasul salam alaik alaik salawatullah sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi astaghfirullah illa wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim illa wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum Allahumma maghfiratuka rahmatuka min amali Allahumma maghfiratuka rahmatuka arja indi min amali Allahumma awsau min dunubi wa rahmatuka min amali Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isbikal mu'minin wa ibadikal salihin wa ali ta'atika ajmain wa aminna fitnatul mahya wal mamati wa fitnatul masih dajjal fitnatul qabri wa adzabi wa al-fasl min adzabin nar wa ighfir lana liwalidain wa shaykhina al-amhum wa rabbana sighara واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا ذرياتنا وقدم ولا تضر وفقهم لطاعتك ارزقنا برهم برحمتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت باسمك العظيم ورضوانك الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.